Irasionalitas ekonomi komando. Sebuah politik kebijakan di bidang ekonomi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi. Tidak boleh kebijakan ekonomi kemudian dilawan oleh kebijakan politik yang bersifat komando. Contoh paling gampang bisa ditunjuk. Setelah dengan entengnya mengumumkan kenaikan serentak harga BBM, listrik dan telepon di saat publik sedang asyik menikmati libur tahun baru, sejumlah pejabat pemerintah dengan entengnya pula melarang agar harga kebutuhan tertentu jangan dinaikkan. Larangan ini seperti perintah Menteri Perhubungan Agung Gumelar agar harga tiket kereta kelas ekonomi tidak boleh dinaikkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Adalah kebijakan yang melawan kepatutan ekonomi. Juga larangan Gubernur DKI Setiyoso agar angkutan di ibu kota tidak boleh menaikkan tarif seenaknya dan secepatnya adalah anomali terhadap pikiran dan hukum ekonomi. Sebuah kebijakan kenaikan harga untuk barang kebutuhan strategis seperti BBM sama seperti menjebol bendungan. Air akan mengalir liar kemana-mana dan membasahi apa saja di bawahnya. Yang aneh adalah kalau kita menjebol bendungan lalu melarang agar wilayah genangan tidak boleh basah. Lebih aneh lagi kalau setelah bendungan dijebol kita mengeluarkan perintah agar air tidak boleh mengalir. Banyak pejabat, birokrat, dan petinggi negara yang masih merasa mampu untuk mengelola ekonomi dengan sistem komando. Harga bisa dikomando, turun naik atau bertahan. Penyakit komando itulah yang menyebabkan pikiran tentang tata niaga, pikiran tentang harga dasar dan harga tertinggi masih menjadi pisau kebijakan. Salah satu ekonomi komando yang menelan korban dahsyat dan lama adalah sistem harga dasar untuk padi dan beras. Lembaga Bulog diadakan dan tetap dipertahankan. Lembaga ini ditugaskan untuk menjadi pengimbang mekanisme pasar agar harga padi dan beras tetap rendah. Kebijakan yang telah dipertahankan 4 dasawarsa ini adalah biang kemiskinan dan pemiskinan mayoritas penduduk. Bagaimana mungkin petani yang tidak terlindungi oleh sistem komando di bidang BBM, listrik, dan berbagai efek spiral inflasi dipenjara dengan sistem harga dasar? Salah satu kegagalan swasembada pangan adalah keengganan petani menanam padi karena padi ternyata tidak menjadi sumber kemakmuran. Padahal hidup mereka tergantung penuh pada padi. Dengan ekonomi komando harga dasar, sadar atau tidak, kita membatasi atau melarang petani untuk memperoleh harga yang wajar atas hasil-hasil pertanian mereka, terutama padi. Harga dasar dengan demikian adalah kebijakan yang dipertahankan untuk melarang petani menjadi makmur. Pemerintah seharusnya mulai memahami bahwa harga-harga memiliki hukum tersendiri yang tidak tunduk pada komando. Dia akan bergerak sesuai mekanisme pasar yang dikendalikan keseimbangan permintaan dan penawaran. Tidak ada kekuatan komando yang mampu mengintervensinya. Harga BBM yang dikomando, baca, ditetapkan terlalu rendah dari harga internasional memicu penyelundupan besar-besaran. Itu artinya harga seperti air akan mengalir terus untuk menemukan keseimbangan. Ekonomi komando bertentangan dengan hakikat harga dan kesejahteraan serta keadilan. Dan selain itu, harga yang dikomando selalu membuka peluang untuk dilawan dan pasti kalah.